Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Ariantondoro. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perkembangan anak mulai dari usia 1 tahun sampai dengan 17 tahun. Di sini saya sudah menyediakan atau membuat 3 kelompok perkembangan anak mulai dari 1 tahun sampai dengan 17 tahun. Jadi yang pertama, proses perkembangan anak pada usia 12 sampai 18 bulan. Jadi di situ anak sudah mulai bisa mengangkat kepalanya sendiri, mengangkat bahunya dengan sendirinya. Dan mereka sudah mulai bergerak dengan cara yang lebih efektif, yang dimana mereka sudah mulai merangkak dan meraih. Dan mereka juga bisa mulai berjalan tapi dengan bantuan orang lain atau dengan orang tuanya. Baru yang kedua, perkembangan kognitif dan perkembangan emosional. Nah, perkembangan kognitif mereka dan perkembangan emosional mereka itu udah bisa mulai muncul pada usia 2-3 tahun. Yang dimana pada perkembangan kognitif mereka ini bisa mereka mulai memiliki cara berpikir dan mulai memahami bagaimana lingkungan mereka, dunia mereka. Karena kita lebih mengenal dunia anak usia 2-3 tahun itu adalah dunia bermain. Baru yang dimana perkembangan kognitif mereka ini juga bisa lebih kompleks, yang dimana mereka udah mulai bisa menyusun puzzle ataupun membangun sebuah blok. Yang dimana juga pada perkembangan emosionalnya mereka udah mulai mengerti perasaan, yang dimana mereka udah bisa merasakan bagaimana rasa sayang orang tua atau orang lain kepada mereka, yang dimana mereka bisa merasakan kegembiraan dan suasana yang berbeda dari sikap orang lain kepada mereka. Baru perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial mereka ini juga mulai muncul pada usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun, yang dimana mereka bisa mulai berinteraksi dengan teman sebaya mereka atau seusia mereka. Mereka udah mulai bermain, yang dimana mereka bermain di dalam ruangan, dalam seperti tadi menyusun puzzle atau membuat suatu blok atau membangun sebuah blok. Nah, masuk kita pada kelompok usia 7-12 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, pada usia anak yang dari 17-12 tahun itu, mereka udah mulai melakukan kegiatan di luar ruangan atau di lapangan misalnya. Mereka udah mulai bermain di luar ruangan, itu akan mengarah pada olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Baru perkembangan kognitif dan perkembangan emosional anak. Jadi yang kedua ini perkembangan kognitif mereka. Nah, di sini mereka udah mulai lebih meningkat dari cara pemikiran mereka, bagaimana cara mereka mengenali lingkungan mereka. Dan di sini mereka udah mulai menunjukkan minat mereka dalam belajar, bermain, bagaimana mereka akan mengambil sebuah keputusan dalam mengambil sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu. Baru yang ketiga, perkembangan emosional. Nah, di sini anak udah mulai bisa tahu bagaimana cara mengontrol emosi mereka, atau anak juga mereka dapat cepat emosi ketika ada sesuatu hal yang dimana mereka itu tidak terwujud atau tidak diwujudin oleh orang lain. Baru yang keempat, perkembangan emosional mereka atau perkembangan sosial mereka. Jadi di sini anak usia 7-12 tahun mereka itu udah mulai berinteraksi, berkolaborasi atau bergabung dengan teman-teman mereka yang bermain di luar seperti bermain bola. Jadi di sini mereka udah mulai menunjukkan bagaimana kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dalam mengembangkan hubungan yang lebih kompleks dengan teman seusia mereka. Nah, di sini juga pada anak usia 12-17 tahun. Nah, di sini mereka juga yang pertama ada perkembangan fisik. Jadi di sini pada usia 12-17 tahun itu, perkembangan fisik dari anak usia itu akan cepat mengalami pertumbuhan, yang dimana di sini juga pada usia anak seperti ini atau rata-rata ini mereka udah mencapai ketinggian maksimum mereka.
Nah, di sini juga pada usia ini, kisaran usia ini 12 sampai 17 tahun itu, yang pertama dulu mencapai kematangan fisik itu lebih awal itu adalah perempuan. Mereka lebih mencapai kematangan fisik mereka dibandingkan dengan laki-laki, atau lebih dikenal dengan masa pubertas. Baru yang kedua, perubahan emosional. Jadi di sini mereka akan sudah merasakan bagaimana itu rasa emosional, bagaimana mengalami perubahan emosional yang sangat signifikan atau yang sangat cepat, yang dimana kadang-kadang mereka mulai mengalami perubahan mood yang tiba-tiba. Jadi mereka ini akan ada rasa berubahnya, atau sikap mereka langsung tiba-tiba berubah ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Baru yang ketiga, perubahan kognitif. Jadi di sini mereka udah mulai lebih bisa berpikir secara kritis. Mereka akan udah mulai mengeksplorasi topik yang lebih kompleks dan abstrak. Jadi di sini juga mereka mulai mengambil peran dan lebih aktif dalam pembelajaran akademik atau kegiatan di luar ruangan atau di lingkungan mereka. Baru yang keempat, perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini mereka udah mulai mengembangkan hubungan mereka dengan teman mereka. Jadi di mana mereka sudah mulai mengeksplorasi mereka dalam diri mereka, mengeksplorasi diri mereka dalam kelompok. Misalnya mereka udah mulai bergabung dengan teman mereka, mulai bergabung dengan kelompok. Jadi di sini mereka sudah mulai lebih tahu cara berpikir kritis dan sudah mulai memahami. Jadi di usia mereka ini mereka udah termasuk remaja. Jadi di sini juga emang usia remaja itu sangat harus bisa kita jaga, karena itu akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi secara keseluruhan pada masa remaja ini adalah masa yang dimana periode transisi seorang anak mengalami perubahan fisik, emosional yang secara signifikan. Jadi bagaimana mereka cara mencari kesenangan mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama. Jadi di sini udah sangat bisa kita bilang udah lebih berubah dibandingkan dengan anak ketika mereka masih usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi mereka, cara berpikir mereka itu udah mulai berbeda. Baik, sampai di sini saja penjelasan singkat dari saya mengenai proses perkembangan anak mulai dari usia 1 sampai dengan 17 tahun. Jika ada kata-kata dalam penyampaian yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kebutuhan kita di masa yang akan datang.